Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Etohural. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace, kemudian menguasai Selat Dardanelles, Casablanca. Selanjutnya, kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi. Kata Utsmani diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Etoghurul bin Sulaiman Shah dari suku Koyif. Sejarah perkembangan kerajaan Turki Utsmani dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Periode kedua pada tahun 1402 sampai 1566. Periode ini ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga pada tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat pada tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang ada di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad II sampai Mahmud II. Periode kelima pada tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Ahmad Majid I sampai Ahmad Majid II. Nah, pada periode terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti, atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Masa puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Beliau bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Selanjutnya Sultan Salim I pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Di sini mereka dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayazid. Masa kemunduran kerajaan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran tersebut adalah wilayah kekuasaannya yang luas sehingga rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus. Akibatnya tidak ada lagi waktu mengurus administrasi negara. Kedua, ada heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat, Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk mengurus penduduk yang beragam tersebut, pastilah dengan organisasi pemerintahan yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintahan menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Terakhir, kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh
sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya, pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu ditekan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. B. Peradaban Islam pada masa dinasti Sapawi. Kerajaan Sapawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Ketika itu, Kerajaan Sapawi berdiri pada saat Kerajaan Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Sapawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan atau wilayah Rusia, yang diberi nama Tarekat Sapawiyah. Nama Sapawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendiriannya, Sheikh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, 1252 sampai 1334 Masehi, dan nama Sapawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Dan Sapawi di Persia berbatasan sebelah barat dengan kerajaan Turki Utsmani dan sebelah timur dengan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Sapawi mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun dalam perkembangannya sering bentrok dengan Turki Utsmani. Selanjutnya, masa kemajuan dinasti Sapawi. Selama Daulah Sapawiyah berkuasa di Persia atau Iran di sekitar abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu yang pertama, Sultan Ismail. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun, dari tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Sebut di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbas menyerang dan mengalahkan Akka. Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Sapawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Sultan Shah Abbas I diangkat menjadi sultan. Ia mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan Daulah Sapawiyah yang sudah memprihatinkan itu. Pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas atas Daulah Sapawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang kemudian disebut dengan pasukan Gulam. Masa kemunduran dinasti Sapawi. Sepeninggal Abbas I, Daulah Sapawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu yang pertama Sapi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi. Kedua, Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi. 3. Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi. 4. Hussein 1694 sampai 1722 Masehi. Kelima, Tahmasp 1722 sampai 1732 Masehi. Dan terakhir Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Sapawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepadanya kehancuran. Di sini saya akan membahas tentang peradaban Islam di negara yang mayoritas beragama Hindu, yaitu dinasti Mughal yang terletak di negara India. Peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Di antara 3 kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India.
Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Adapun para penguasanya adalah yang pertama Babur tahun 1526 sampai 1530 Masehi, bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 dan 1527 Masehi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Yang kedua, Humayun tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Humayun ini putra sulung dari Babur yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun. Pada awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk pemerintah. Pada 1540 Masehi terjadi perang antara Mongol dengan orang-orang Afgan di Kunut. Pada tahun 1555 Masehi, ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur dari dinasti Sur 1540 sampai 1555. Akhirnya, ia bisa memasuki kota ini dan ia bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 Masehi. Yang ketiga, Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sepeninggal Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar, bergelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sherkan San yang masih berkuasa di Punjab. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh agama atau lapisan sosial. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Yang keempat, pemerintahan Jehangir tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Jehangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Penaklukan yang ia lakukan mempertegas kewarganegaraan yang diwarisi oleh ayahnya, yaitu Akbar. Yang kelima, pemerintahan Shah Jahan tahun 1627 sampai 1658 Masehi, menggantikan pemerintahan Jehangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Dalam masa pemerintahannya terjadi dua kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Shah Jahan meninggal dunia pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Yang keenam, pemerintahan Aurangzeb atau Alamgir 1. Tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Alamgir Pashas Ghazi pada tahun 1668 Masehi, menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori mengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgiri. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi. Banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Yang ketujuh, pemerintahan pasca Aurangzeb. Peninggalnya Aurangzeb, yaitu pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang merebut kekuasaan,
Sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Baharuddin Shah tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Kemudian Azimus Shah 1712 sampai 1713 Masehi. Faruk Syiar 1713 sampai 1719 Masehi. Muhammad Syah 1719 sampai 1748 Masehi. Ahmad Syah 1748 sampai 1754 Masehi. Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi. Syah Alam tahun 1761 sampai 1806 Masehi. Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi dan Baharuddin Shah II 1837 sampai 1858 Masehi. Proses kemunduran kerajaan Mughal. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Ajang separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris yang untuk pertama kali diizinkan oleh Jahangir menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai partai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur. Kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan anaksetisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh kesultanan-kesultanan sesudahnya. Yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.